Dia nggak mau dan nggak pengen sama lu, tapi dia juga nggak suka kalau misalkan dia dikalahkan dengan wanita lain. Dia maunya hanya dialah satu-satunya wanita yang lu sukai. Jahat ya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang paling ngeselin dalam PDKT itu adalah play hard to get, ya, atau permainan sulit untuk didapatkan, yang biasanya dilakukan memang kebanyakan oleh wanita. Itu semua nggak jauh-jauh dari validasi yang menjadi makanan sehari-hari oleh wanita. Semakin dia tahu bahwa lo tertarik sama dia, semakin dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia sulit didapatkan. Nah, ketika dia melakukan itu, kebanyakan pria nih akan semakin masif dalam memberikan perhatian, gombalan, dan hadiah-hadiah. Semakin sering memuji dan semakin banyak mengalah. Kan biasanya gitu. Bagi cewek ini rasanya candu banget, ya. Ketagihan banget ya. Mendapatkan validasi itu nagih, bro. Tapi dia tetap dengan permainannya itu, bahwa dia tidak mudah untuk didapatkan. Ketika lu menjauhi dia, lu udah mulai nyerah, lu udah mulai move on dan memutuskan untuk tidak PDKT lagi sama dia, tiba-tiba dianya malah menghubungi lu lagi. Dan ketika lu mulai serius deketin lagi, dianya malah menjauh lagi. Gitu aja terus sampai asam sulfat berubah jadi asam folat gitu kan. Nah, berdasarkan dari itu video ini gue buat untuk ngasih tahu ke kalian beberapa opsi pilihan melalui alasan-alasan kenapa cewek yang lu jauhin tiba-tiba hubungin lu lagi. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Sebelum mulai, gue kasih disclaimer dulu bahwa yang gue omongin sifatnya substansial ya, biar nggak terjadi salah paham. Maksudnya substansial adalah apa yang gue omongin dalam video ini adalah wanita-wanita yang memang suka bermain tarik ulur, yang suka play hard to get tadi, yang memang suka memanfaatkan ketertarikan pria untuk kepuasan ego validasinya dia. Bagi wanita yang tidak melakukan itu, berarti bukan kalian yang diomongin dalam video ini, jadi santai aja. Oke? Paham ya? Langsung aja alasan yang pertama kenapa cewek yang lu jauhin tiba-tiba menghubungi lu lagi, biasanya adalah kekurangan validasi. Cewek tiba-tiba menghubungi lu lagi karena memang kangen sama validasi yang dulu lu kasih setiap hari ke dia. Biasanya kayak gitu. Tapi sekali lagi, ini nggak semua. Artinya ketika PDKT lu waktu itu, lu itu sering banget ngalah sama dia. Sering banget ngasih perhatian berlebih sama dia. Sering banget jadiin dia ratu atau full service sama dia. Yang itu mungkin dia nggak dapetin di laki-laki lain. Karena biasanya wanita lebih tertarik dengan pria yang tidak buru-buru memperlihatkan ketertarikan gitu loh. Di sisi lain, dia juga menginginkan yang namanya validasi. Sehari nggak dapat validasi, cewek model kayak gini tuh dia gelisah, bro. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan validasi kecantikannya dia kalau bukan pria yang memang menyukai dan tertarik sama dia? Tapi lu jangan buru-buru dalam mengambil keputusan, karena tujuannya bukan untuk menjadikan lu pasangan dia, tapi hanya untuk memenuhi kepuasan ego semata, gitu. Boleh akhirnya lu respon dia lagi, tapi jangan berlebihan kayak sebelumnya. Kalau lu melakukan itu lagi, maka dia akan menjauh lagi. Yang kedua, hanya sekedar penasaran. Sekarang gini aja, kita balikin aja ya ke diri kita sendiri deh sebagai pria. Ketika ada wanita nih yang suka dan tertarik sama kita, tapi kitanya nggak tertarik sama dia, terus dia tiba-tiba akhirnya menjauh dan menghilang gitu ya. Timbul rasa penasaran dalam diri kita, karena walau gimana pun wanita ini adalah bukti bahwa kita itu pria yang laku kan gitu. Kita punya rasa penasaran, apakah dia sudah punya pacar lagi, apakah dia udah punya pasangan lagi, apakah dia menyukai pria lain juga, atau malah dia udah diri, atau malah dia udah minum baygon gitu kan. Astagfirullahaladzim, gak, gue bercanda. Nah, posisi ini hanya tinggal lu balik aja.
Pria sebagai makhluk yang dominannya menggunakan logika aja masih punya rasa penasaran terhadap wanita yang dulu pernah menyukai dia. Apalagi wanita yang lebih dominan menggunakan perasaan. Perasaan sama penasaran tuh kan punya relevansinya sendiri. Karena untuk penasaran kita harus menggunakan perasaan. Makanya disebut perasaan yang penasaran. Ya Allah, gue ngomongin apa sih? Maksudnya gini. Apalagi cewek gitu loh maksudnya. Sedikit kurangnya dia pasti punya rasa penasaran kepada pria yang dulu pernah menyukai dia. Bagi dia itu hanya sebatas penasaran. Tapi bagi kita sebagai orang yang pernah suka sama dia, hey, itu bisa mengguncang iman kita loh. Saran dari gua tetap sama ya, bahwa jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tetap kasih dia perhatian yang sedikit-sedikit aja. Jangan langsung kasih perhatian yang banyak, biar bikin dia ketagihan. Manfaatkan perasaan lu yang sebelumnya udah mulai menghilang tuh, buat mengontrol sikap apa yang harus dilakukan sama cewek model kayak gini. Jangan sampai terbawa suasana lagi, oke? Yang ketiga, cemburu jahat. Nah, ini yang paling gue suka nih. Alasan ketiga ini adalah alasan yang mungkin gak asing banget dalam kehidupan romansa kalian. Bahwa ada memang tipe-tipe cewek yang harus menjadi nomor satu. Harus ada ya. Dia gak suka sama lu, tapi dia juga gak pengen kalau lu deket sama cewek lain. Dia nggak mau dan nggak pengen sama lu, tapi dia juga nggak suka kalau misalkan dia dikalahkan dengan wanita lain. Dia maunya hanya dialah satu-satunya wanita yang lu sukai. Jahat ya? Menurut gue sih biasa aja. Kalau kita bisa ngontrol ego dan hawa nafsu kita, gitu loh maksudnya. Ini mungkin terjadi ketika lu akhirnya udah move on, terus lu aktif di sosial media, tiba-tiba postingan lu banyak di-like dan di-komen sama cewek-cewek cantik gitu kan ya. Jadinya tuh cewek yang kayak gini, dia yang ngerasa bahwa lu dulu pernah suka sama dia, lu nggak boleh suka sama cewek lain gitu. Itu artinya dia kalah, dia ngerasanya kalah kalau kayak gitu. Ini yang namanya cemburu jahat ya. Cemburu demi kepentingan diri sendiri gitu maksudnya. Itu semua demi apa? Balik lagi, itu semua demi validasi. Saran gua di alasan yang ketiga ini, mending lu cabut aja. Karena membuang-buang waktu untuk diri sendiri dan menyayangi diri sendiri itu jauh lebih baik daripada lu buang-buang waktu untuk tipe cewek yang modelnya kayak gini. Yang keempat dan yang terakhir, dia melihat progres lu. Kalau pas pada saat PDKT lu sama dia waktu itu lu masih nggak bisa ngerawat tubuh, masih dekil, masih belum nge-gym dan lain sebagainya, masih kebanyakan ngeluh dan kekanak-kanakan, tapi sekarang lu sudah merubah itu, itulah yang akhirnya membuat dia menghubungi lu lagi. Dan ini adalah hal yang wajar, bukan hanya untuk pria tapi juga untuk wanita. Karena kita berhak untuk memilih pasangan kita dengan versi terbaik yang kita mau. Ini biasanya terjadi setelah lu mau posting kegiatan lu yang semakin menarik di mata dia. Akhirnya dia mencoba untuk mencari peruntungan lagi apakah lu masih suka atau enggak sama dia. Makanya dia coba hubungin lu lagi. Saran dari gua, subjektif ya. Kalau lu masih suka sama dia, silahkan berikan kesempatan dengan sifat dan karakter terbaru ya. Bukan dengan karakter lama, oke? Kalau ternyata lu nggak suka sama dia nih, lu udah hilang rasa sama dia, jangan dipaksain. Karena untuk menghadapi tipe cewek kayak gini, kita memang harus subjektif. Kan dari awal, dia juga menilai lu secara subjektif kan? Dia lebih mengutamakan alasan kenapa dia nggak suka sama lu karena lu banyak kekurangan ini dan itu. Maka ketika lu coba untuk ngasih kesempatan lagi sama dia, gue ngerasa cukup adil kayaknya ketika lu juga melakukannya secara subjektif gitulah. Jadi keempat alasan ini bisa lu ambil pelajaran untuk memperluas kembali opsi apa yang harus lu lakukan. Daripada lu asal serampangan ya, ketika cewek yang dulu suka menjauhi lu tiba-tiba hubungin lu lagi gitu. Ketika lu udah mulai move on dari dia, tiba-tiba dia malah datang lagi. Lu secara serampangan kembali memberikan semuanya untuk dia. Nah, 4 alasan ini nih bisa jadi bahan pertimbangan buat lu agar lu bisa lebih memahami tentang seperti apa sebenarnya romansa tarik ulur itu bekerja. Gue kira segitu aja.
Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, cinta itu tak harus memilih. Itulah yang dikatakan ketika orang sedang jatuh cinta. Tapi pasangan hidup harus dipilih. Itulah yang dikatakan orang yang pernah gagal dalam rumah tangga. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.